Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bab zorof. Antum hadir gak kemarin pas kita ininya apa namanya untuk mengarti-artikan ini? Hmm, Halo? yang pertemuan yang ketiga itu Ana hadir, yang Heeh. pertama dan Yang kedua Ana enggak hadir. oke, baik, untuk zorof ini ya. Zorof ini masuknya ke keterangan dia. Keterangan. Nah, zorof ini masuknya keterangan. Apa yang dimaksud dengan keterangan? Keterangan ini hanya untuk sebagai penambah saja supaya kata itu jelas. Contohnya seperti saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, contohnya ya. Saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, di sini kan sudah lengkap nih. Katanya sudah lengkap ya. Katanya di sini sudah lengkap, sudah menjadi jumlah mufidah, sudah menjadi jumlah yang dapat dipahami. Nah, kata di sini saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, sebenarnya kata ini sudah lengkap, tapi kalau ingin lebih lengkapnya lagi supaya tidak ada pertanyaan, maka di sini kita tambahkan keterangan. Contohnya besok atau pagi atau hari ini. Nah, misal contoh gini ya. Hari ini saya akan pergi ke perpustakaan hari ini. Nah, kata hari ini merupakan keterangan waktu. Oke, keterangan waktu. Nah, untuk bab keterangan waktu ini dalam ilmu nahu dinamakan zorof makan. Maaf, zorof zaman ya. Zorof zaman. Nah, itu namanya zorof zaman. Zorof zaman adalah keterangan waktu. Nah, di sini ya, zorof zaman. Dibagi, bukan dibagi, itu ada beberapa macam. Yang pertama ini al yauma walailati. Nahwal yauma walailati wa godwatan wa bukratan wa saharan wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan sampai wa ma'asbaha dalika. Berarti banyak ya. Yang ini untuk keterangan waktunya. Kemudian kalau untuk keterangan tempat. Nah, misal contohnya gini. Saya sudah duduk. Saya sudah duduk. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi kata yang sempurna. Untuk menerangkan suatu keadaan, saya sudah duduk. Nah, ini sudah sempurna sebenarnya. Tapi jika tidak ingin seseorang atau tidak ingin lawan bicara kita bertanya, maka kita harus menyertakan keterangan di situ. Saya sudah duduk. Di mana kamu duduk? Di depan kantor. Nah, contohnya gini ya. Saya sudah duduk di depan kantor. Oke. Ahlan, silahkan bergabung. Nah, sini ya, kelihatan ya. Nah, saya sudah duduk di depan kantor. Nah, kata di depan ini merupakan zorof, kata keterangan. Keterangan untuk tempat ya, tempat kita di mana kita berada. Itu saya sudah duduk, sebenarnya itu sudah menjadi jumlah yang lengkap. Tapi jika tidak ingin lawan bicara kita mempertanyakan kita sedang duduk di mana atau kita sudah duduk di mana, pasti kita akan mencantumkan di sini keterangan ya. Yang mana yang jadi keterangan? Yang keterangan itu adalah di depan. Nah, di depan ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai zorof makan karena menyatakan tempat ya, menyatakan tempat, keterangan tempat. Kalau maaf, zorof makan ya, zorof makan. Kemudian kalau untuk menyatakan keterangan waktu dinamakan zorof zaman. Nah, untuk zorof makan ini, untuk keterangan tempat ini terbagi juga menjadi beberapa macam seperti amama sampai akhir wa ma asbaha dalika. Nah, kita akan belajar tentang ini. Jadi kita baca dulu kaidahnya itu apa. Jadi untuk memahami suatu bab kita harus tahu dulu maknanya atau faidahnya itu untuk apa. Nah, zorof zaman adalah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir maknanya fi pada. Contoh zorof zaman. Maksudnya seperti ini. Jika kita ingin membuat kalimat dengan zorof dengan keterangan, maka kita harus menasobkan. Tanda nasobnya apa? Tanda nasobnya adalah fathah di sini ya, karena merupakan isim mufrad. Nah, isim mufrad itu nasobnya adalah tanda nasobnya adalah fathah. Jadi kalau misalnya contohnya al yaum, nah contoh ya, al yaum itu artinya hari ini. Al yaum, al yaumu. Nah, kata al yaumu ini belum menjadi zorof zaman.
ya, dia itu belum menjadi keterangan waktu di sini. Kata al-yaum ini masih berbentuk isim biasa. Masih berbentuk isim biasa. Tapi jika kita ubah harokatnya menjadi menjadi fathah, maka dia akan menjadi keterangan waktu. Contohnya, saya akan pergi ke perpustakaan hari ini. Saya akan pergi. Sa'adhabu, sin itu bermakna akan ya. Sa'adhabu ilal Nah, sebentar ya, kita tunggu azan asar dulu. Kita tunggu azan asar sejenak. Nah, silakan ditulis dulu. Ahlan kawas kita, sebentar ya, kita tunggu azan dulu. Oh ya, maaf Ustaz terlambat. Iya, tidak apa-apa. Lagi ya. Di sini maksudnya adalah keterangan ya, zorof di sini. Sa'adhabu ilal maktabati al yauma. Nah, sa'adhabu ilal maktabati yauma. Beda lagi kalau dikatakan al yauma itu kan hari ini. Contohnya hari ya, atau hari saja. Yaum gitu, yaumun itu hari. Contohnya yaumul jumu'ati. Yaumul jumu'ati yaumul mubarakati. Nah, jika seperti ini ya, yaumul jumu'ati yaumul mubarakati. Nah, jika kita katakan seperti ini yang di bawah, yaumul jumu'ati yaumul mubarakati, maka kata yaumunnya bukan termasuk sebagai zorof ya, bukan termasuk ke dalam zorof, bukan termasuk ke dalam keterangan, melainkan ini sebagai mubtada dan khobar di sini ya, mubtada dan khobar. Nah, jika kita fathahkan maka akan menjadi zorof. Jadi kalau zorof ini tergantung kita penggunaannya, ingin digunakan untuk keterangan atau ingin digunakan sebagai kata biasa. Contohnya seperti lailatun. Nah, lailatun itu kan artinya malam.
Kalau malam ingin dibuat untuk zorof, nah maka harus difathahkan. Maka kata lailatun ini berubah menjadi lailatan, atau kita idofahkan menjadi lailatal ahadi atau lailatal jumu'ati dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi untuk keterangan bab zorof ini, isim zorof kita harus mansubkan ya. Kita harus mansubkan dia. Harus dimansubkan. Kalau tidak dimansubkan, bukan namanya bukan zorof lagi, tapi sebagai isim biasa saja. Nah, seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Coba mungkin kita akan ini ya, akan memberikan contoh-contohnya untuk zorof ini. Ada al-yaum walailah wa godwatan sampai wa ma'asbah dalika. Sampai sini kita akan belajar tentang zorof zaman terlebih dahulu. Nah, baik, silakan diperhatikan. Kita akan belajar tentang zorof zaman. Yang pertama dalam zorof zaman itu ada kata al-yaum. Al-yaum atau al-yaumun ya. Ya, al-yaumu atau yaumun. Nah, al-yaumu. Nah, al-yaumu ini artinya hari. Kalau misalnya al-yaum ini artinya hari ini. Nah, seperti itu ya. Contohnya untuk keterangan adhabu ila, apa arti adhabu? Adhabu ilal masjidi. Adhabu ilal masjidi al-kabirati al-kabirati al-yauma. Al-yauma. Nah, seperti ini. Jika kita nasobkan ya kata al-yauma ini, maka dia menjadi keterangan di sini ya, terlihat ya. Adhabu ila maaf, ini belum ada ilanya. Coba ini gimana bacanya? Adhabu ila apa? Ilal masjidi. Ilal masjidi al apa? Al-kabiroti. Al-kabiroti. Oke, adhabu ilal masjidi al-kabiroti ini hukumnya apa? Naat. Naat dan Oh, naat dan man'ut. Nah, ini ya. Al-masjid al-kabiroh. Maaf, bukan al-kabiroh tapi al-kabiri. Mohon maaf. Al-kabiri ya. Nah, al-masjidi al-kabiri. Nah, seperti ini. Jadi ini hukumnya adalah naat dan man'ut ya, al-masjid dan al-kabiri. Al-yauma. Nah, al-yauma ini dia menjadi keterangan zorof zaman. Gimana i'rabnya zorof zaman? Zorof zaman i'rabnya mudah, tinggal kita kasih aja di sini zorfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi, apa tanda nasabnya? fathatun. Oke, wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, seperti ini ya. Zarfuz zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa alamatu nasbihi Nah, wa alamatu nasbihi al-fathatu. Seperti itu saja. Ini namanya zorof ya. Zorof zaman. Terus kemudian zorof itu bukan cuma lafaz al-yaum aja, ada juga lafaz lain. Lafaz lainnya apa? Contohnya lailatun. Nah, al-lailatu. Al-lailatu artinya apa? Malam. Malam ya. Al-lailatu. Nah, artinya malam. Contohnya untuk zorof ini contohnya tusafiru Zainabu. Ustaz nulis di mana ya kok? Oh, Di enggak. layar Ana enggak? Ada kelihatan nggak? Pak Waskito ada nggak? Dikecilin. Ada. Ada ya? Dikecilin aja. Bukan Iya, ada. ada. Kok enggak ada ya? Ada. Mungkin dibesarin gitu. Dikecilin aja, Ukti. Karena Iya.
pakai tangan dikecilin. Zoom dikecilin. Iya, udah anak kecilin. Masih terlihat nggak? Enggak, Ustaz. Sudah terlihat? Enggak kelihatan. Oh, Udah nggak anak kelihatan. kecilin ini. Oke, sebentar ya. Coba saya hentikan dulu bagi ininya layarnya. Nah, ini ya. Ada nggak sekarang? Sudah ada? Belum. Mungkin jaringan Ustaz. Oke, di PDF saja ya. Di PDF tadi mungkin. Kita copy dulu. Pakai PDF yang tadi. Nah, kalau ini kelihatan. Iya, Oke, kelihatan yang di sini ini. aja ya. Nah, gini ya, al-yaum. Apa? Nanti kalau ada tukang listrik atau apa, tukang listrik doang sih. Hmm? Uangnya ada di lemari gua. Ah. Terus uang lu masih ada di bawah. Iya, iya, nanti gampang diedit. Iya. Nah, seperti ini ya. Tadi kita lanjutkan tusafiru Zainabu lailatal ahadi. Nah, contohnya seperti ini. Tusafiru Zainabu lailatal ahadi. Apa maksudnya di sini? Artinya Zainab sedang bepergian atau akan bepergian pada malam Ahad. Nah, pada malam Ahad di sini merupakan zorof. Ya, ini zorof apa namanya? Zorof zaman atau zorof makan? Zaman. Zorof zaman ya, zorof zaman. Gimana i'rabnya? I'rabnya sama, zorfuz zaman. Zamani Mansubun mansubun wa alamatu nasbihi. walamatu nasbihil fathatun. Oke, wahwa. Wahwa mudhofun. Nah, wahwa mudhofun. Ingat ya, ketika setelah zorof ini ada isim, maka harus diidofahkan. Paham ya? Malam Ahad berarti malamnya Ahad atau malam Ahad, seperti itu ya. Ini harus diidofahkan. Atau contoh lain seperti lafaz apa di sini? Tidak ada ya, mungkin hanya al-yaum dan lailatun saja. Kalau misal yang nanti setelahnya itu sendiri dia biasanya gitu. Tusafiru Zainabu lailatal ahadi. Nah, ini untuk yang al-yaum, al-lailah. Kemudian untuk yang selanjutnya, tadi al-yaum dan lailatun. Untuk yang selanjutnya godwatan. Nah, godwatan apa artinya godwatan? Ada yang tahu nggak? Godwatan apa artinya? Pagi, Ustaz. Oke, pagi hari ya. Contohnya, coba silahkan baca ini. Saya tidak akan kasih harokat. Sekalian mengetes ya. Tiratna silahkan bersiap. Anak Apa? nggak ada muncul. Kenapa? Apa di layar anak kenapa ya nggak ada muncul? Nggak ada Nggak muncul. mau, nggak ada Ustaz. Iya. Oh alah. Antum layarnya coba silahkan di screenshot mungkin, terus kirim langsung ke saya di pribadi ya. Ke WA saya langsung nomor. Nanti coba saya bantu gitu kan. Oke, coba silahkan Pak Waskito baca ini. Apa ini harokatnya? Amsyal ma'al astikoi godwatan. Oke, bukan amsya ya, tapi amshi. Amshi itu amshi, apa artinya? ya. Amshi itu artinya saya berjalan. Nah, amshi asalnya dari kata apa? Amshi. Dari kata masya yamshi. Masya. Nah, masya yamshi. Oh iya, iya. Masya yamshi itu artinya berjalan ya. Masya yamshi. Nah, artinya jalan. Yamshi, silakan ditulis untuk kosakata ya. Masya yamshi ini artinya berjalan. Saya berjalan bersama apa artinya? Ada yang tahu artinya? Sahabat. Oke. Saya berjalan bersama teman-teman
Saya berjalan bersama Teman. teman-teman. Kecil. Saya Pagi berjalan hari. bersama Pagi-pagi. teman-teman pagi hari. Pagi hari. Pagi hari kan ya. Nah, Pagi seperti hari. itu. Oke, sebentar ya. Ini Ukti Ratna. Itu sudah ada ini kayaknya ada nih di layarnya nih. Ukti Ratna. Ya, Ustaz. Ini sudah ada belum? Oh, alah. Apa ya, Ustaz? Mungkin sinyalnya itu coba keluar dulu terus masuk kembali coba. Nah, kalau dulu Ustaz apa? Sambil pelan-pelan aja ya nunggu Tiratna. Nah, amshi ma asdiqoi godwatan. Nah, ini artinya adalah saya berjalan bersama teman-teman saya di pagi hari. Godwatan. Jangan lupa ditulis ya. Ini saya tidak maksudnya nanti akan dihapus lagi gitu. Nanti langsung ini aja, langsung Ya, ya. ditulis aja ya. Atau enggak di screenshot tidak apa-apa. Atau nanti nunggu rekaman agak lama sih ini uploadnya, mungkin besok atau besok malam atau besok pagi baru selesai ini rekamannya. Nah, kemudian setelah godwatan ini ada namanya bukroh. Apa itu artinya bukrotan? Bukro pagi juga. Bukrotan pagi juga ya. Nah, sudah ada ya. Pagi ya. Oke. Nah, bukrotan artinya pagi juga. Nah, artinya pagi ya. Bukrotan. Bukrotan. Nah, bukrotan itu artinya pagi. Terus gimana ininya? Gimana cara Gimana kalimatnya? Kalimatnya seperti ini contohnya. Coba ini silahkan dibaca lagi ya. Silahkan Mas Dwi coba dibaca ini. Nah, gimana bacanya ini? Zahaban Hmm, amali hmm, Oke. nasiqai Hmm. bukrotan. Oke, seperti itu ya. Nah, bacanya jangan antum bukan dari kemarin kebiasaannya itu mungkin bukan cuma antum ya, banyak juga. Jadi terlalu menghayati tentang idofah. Gitu ya. Terlalu menghayati tentang idofah. Gimana caranya kok seperti itu? Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena di sini dahaba al-umali tadi bilangnya ya. Dahaba al-umali. Nah, di sini itu jelas-jelas salah. Ini bukan idofah. Nah, ini bukan idofah. Nah, kita lihat dulu di sini zahaba. Zahaba itu kata kerja atau isim. Nah, dahaba ini kan kita tahu Fi'il. adalah fiil ya. Nah, adalah fiil. Ketika Iya. ada fiil, maka harus ada fa'ilnya, harus ada pelakunya. Pelaku Iya. kemarin i'rabnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu'un. Marfu. Nah, marfu'un tanda rofanya apa? Doma. Doma ya. Doma. Tanda rupanya doma. Al-umalu ini isim apa namanya? Ada yang tahu nggak? Iya. Al-umalu ini isim apa namanya? Oke, Malu mufrad sebenarnya. al-umalu ini adalah jama taksir. jama taksir. Oh, Jama jama taksir taksir. dari kata apa? Dari kata amilun. Amilun itu artinya pekerja, satu orang ya. Pekerja. Nah, artinya amilun ini artinya pekerja satu orang. Oke, pekerja satu orang. Terus kemudian ini gimana bacanya? An-nusyata'u. Nah ya, an-nu-sya-to-u. Nah, ini ya. Al-ummalu an-nusyata'u. Apa artinya ini? Al-ummalu an-nusyata'u, para pekerja yang rajin. Oke. Kalau para pekerja maka pasti akan jamak ya di sini ya, jamak. Coba Pak Waskito, ini hukumnya apa? Al-umalu an-nusyata. Malu anustatu. Naat Ustaz. Oke, naat ya, naat manut. Kalau naat manut seperti yang kita belajar kemarin, naat manut itu harus sesuai semuanya ya, dari segi harokatnya, dari segi jumlahnya juga, dari segi jenisnya juga.
Al-umal ini Jenisnya. jenisnya adalah jama taksir, ya. Jenisnya muzakar. Taksir. Nah, jenisnya muzakar, terus kemudian jumlahnya, ya, dalam segi jumlah ini merupakan jama taksir. Nah, berarti sifatnya juga harus ikut jama taksir juga, harus ikut jama juga, ya, seperti itu. Kemudian ini harokatnya adalah doma karena al-umal ini merupakan fa'il, merupakan pelaku, ya, merupakan pelaku, maka dia harokatnya ada tandanya adalah doma. Terus kemudian di sini sifatnya juga harus ikut doma, gitu ya. Maka di sini adalah hukumnya naat dan man'ut. Nah, gitu ya. Nanti silakan dikoreksi lagi, jangan sampai terlalu menghajati tentang idofah. Kalau idofah itu kan isim, ya. Isim itu penggabungan dua isim menjadi satu makna. Nah, seperti itu. Kalau ada fiilnya otomatis bukan idofah lagi, ya, harus menjadi fa'il, harus menjadi pelaku. Fa'il. Seperti itu. Walaupun mungkin belum tahu artinya, tapi tidak apa-apa, ya. Kita sedikit-sedikit namanya belajar, pasti nggak mungkin langsung bisa gitu, pasti ada salahnya, pasti. Semuanya, bukan cuma antum, saya juga pernah salah, bahkan dulu saya pernah digoblok-goblokin, pernah di apa, ya. Itulah pahit manisnya belajar seperti itu, gitu ya. Jujur saya juga masih kalau nahu ini lama juga belajarnya, ya, bukan cuma sebulan 2 bulan langsung bisa. Nah, setahun 2 tahun juga belum tentu bisa gitu. Jadi belajar nahu ini mungkin berprosesnya lumayan, ya. Oke, kemudian di sini setelah bukrotan, ingat ya, bukrotan itu adalah keterangan waktu. Gimana i'rabnya? I'rabnya sama seperti yang tadi. Gimana yang tadi? Zorfuz zaman, Zamani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun, gitu ya. Wa alamatun nasbihi fathatun. Seperti itu aja ininya, apa namanya, i'rabnya. Oke, Tiratna gimana kabarnya? Bisa nggak? Ini Ana masih belum bisa, Ustaz. Oh, masih Kayaknya belum. udah ngantirin ke Ustaz, nggak keluar lagi anunya. Tapi suara saya jelas nggak? Kenapa Ustaz? Suaranya jelas nggak, suara saya? Kalau suaranya jelas Ustaz, cuman hanya muncul. Suaranya jelas, ya. Oke, baik. Mungkin Mungkin perlu diklik di... aja. Kenapa? Nggak apa-apa, Ustaz. Ana menyimak saja. Oke. Nanti Kalau misalnya ingin ada waktu luang juga bisa disimak ininya, ya, rekamannya. Ini sudah saya rekam. Sebentar, biar jelas pakai earphone dulu. Nah, kemudian setelah itu kita setelah tadi, ya, ada berapa tadi? Ada 4, ya, sudah kita bahas. Apa aja? Al-yaumu, al-lailatu, terus godwatan, kemudian satu lagi bukrotan. Nah, terus ada lagi, masih banyak ternyata, bukan cuma 4 itu. Nah, kemudian adalah ada yang namanya saharon. Apa itu artinya saharon? Waktu sahur. Waktu sahur. Nah, saharon itu artinya waktu sahur. Terus gimana cara baca, gimana contohnya? Contohnya seperti ini, istaikozo. Apa itu istaikozo? Artinya bangun apa? Bangun pagi. Bangun dari tidur, bukan bangun pagi. Nah, bangun dari tidur, ya. Bangun itu ada 2. Bangun dari duduk kemudian berdiri, itu disebut koma yakumu. Itu adalah bangun dari duduk. Kalau bangun dari berdiri, kalau bangun dari berdiri. Kalau bangun dari tidur itu kata kerjanya istaikozo. Apa fi'il mudhari'nya? Yastaikizu. Nah, yastaikizu artinya bangun tidur. Nah, istaikozo. Nah, coba gimana bacanya ini? Silakan coba, siapa yang mau baca? Imamul Imamu
Imamul masjidil sahar. Saharon. Oke, ini bukan istaikozo ya, maaf, istaikozo gitu. Istaikozo imamu, imama, imami. Imamu. Imamu. Kenapa imamu? Fa'il. Fa'il. Nah, terus ini al-masjidi, al-masjidu, al-masjida. Al-masjidi. Al-masjidi. Kenapa al-masjidi? Idhofah. Mudhofun ilai. Gitu ya. Oke, alhamdulillah sudah lumayan ini. Oke. Nah, ini saharon. Nah, saharon ini menunjukkan zorof ya. Menunjukkan zorof zaman, menunjukkan keterangan waktu ya. Ini silakan antum tulis, saya tidak tulis bahasa Indonesianya. Silakan dicatat saja saharon, waktu sahur gitu. Berarti zorof gitu ya. Nah, seperti itu. Istaikozo imamul masjidi saharon. Imam masjid itu telah, sedang, atau akan ini istaikozo ini? Akan Bangun. Akan bangun. Akan. Nah, oke. Imam masjid ini akan bangun. Oke, benar apa salah? Kan dia fi'il madhi Ustaz ya. Oke, fi'il madhi. Saya mati ya. Akan Telah ya. sedang. Sudah. Oke, sudah ya. Berarti apa artinya? Imam masjid itu Telah bangun. telah Tidur. bangun Telah atau bangun. sudah bangun. Terus di waktu Itu sahur. 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 Nah, bisa ya ngertiinnya ya. Seperti itu. Mudah insya Allah kalau udah tahu ini mah. Oke, kemudian ini sudah selesai ya. Yang 3 ini saya hapus ya. Ya. Oke, izin saya hapus. Kemudian selanjutnya ini juga sudah saya hapus ya. Oke, kemudian Belum Ustaz. oh, belum. Mana tadi? Aduh, malah kebalik. Sebentar. Tadi lailatun ya, lailatun. Oke, sebentar. Mungkin pakai papan tulis. Ucapan nggak apa-apa ini ya. Oh, Kayaknya itu Nggak cuma apa-apa perlu dibesarkan aja Ustaz kayaknya. oh ya, ini seperti ini ya. Ini di ini. Tusafiru Zainabu lailata. Lailatul Ahadin. Nah, lailatal Ahadi. 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 Lailatal ahadi. Nah, seperti ini ya. Ini yang tadi yang kehapus. Kemudian untuk yang selanjutnya silakan sambil menulis saja supaya cepat, tidak terlalu malam. Oke, selanjutnya ada namanya godan. Apa artinya godan? Besok. Godan itu artinya besok. Nah, godan artinya besok. Ya. Godan besok. Terus gimana contohnya? Contohnya adalah misalnya tabda'u coba gimana ini bacanya? Tabda'ul. Mm-mm, Tabda'ul. mm-mm. Ad-darasatu Mm-mm. ghadan. Oke, seperti itu. Tabda'ud dirasatu godan. Nah, kenapa kok pakai tak di sini? Satu. Kenapa tak? Kenapa tak enggak ya? Kenapa tabda'u enggak ya? Karena itu. Karena muannas. Oke, karena Kamu muannas. saja. Gitu ya, betul, karena muannas. Kalau misalnya kita ganti ad-dirasatu ini menjadi al-faslu, jadinya apa dong? Ya beda'u gitu ya, al-faslu nih ya. Nah, ingat ini domirnya apa? Ini domirnya adalah hiya ya. Tabda'u itu domirnya hiya. Kalau ya beda'u Iya. domirnya adalah huwa gitu ya. Kok bisa sih? Huwa. Kan dia bukan manusia. Bisa ya. Bukan cuma manusia yang kita kasih domir hiya. Semuanya untuk mau benda, mau apapun itu, kalau misal dia bentuknya adalah muannas, maka diberikan domir hiya. Nah, hiya dalam fi'il mudhari itu adalah tabda'u. Artinya apa ini? Artinya adalah kelas itu akan dimulai, atau pelajaran itu akan dimulai besok hari. Besok ya, akan dimulai besok. Tabda'u ini artinya dimulai. Karena tabda'u ini merupakan fi'il mudhari, maka diartikan sebagai akan. Nah, akan ya. Kelas itu akan dimulai
atau pelajaran itu akan dimulai besok. Oke, kemudian setelah godan itu ada namanya atamatan. Apa arti atamatan? Malam Ustaz. Atamatan itu artinya sepertiga malam. Gini ya, sepertiga malam, atamatan. Bisa malam, malam tapi lebih ke sepertiga malam. Contohnya apa? Contohnya akala. Akala mahmudun atamatan. Mahmudun atamatan. Mahmudun atau aliyun aja biar gampang. Apa Ustaz kalau kasusnya niat puasa itu gimana Ustaz? Maksudnya niat puasa? Nah, itu sauma godin itu gimana Ustaz? Nawa itu sauma godin. Harusnya nawa itu sauma godan ya. Nah Ustaz. Iya seperti itu. Nawa itu sauma godin. Sauma godin. Ya saya buat ini juga ya, bener. Nawa itu sauma godan. Iya. Nah, makanya itu kok aneh perhatiin kok. Makanya kemarin ada yang bahas di grup juga gitu. Yang bener ya sama godin atau sama godin gitu. Terus gimana jawabnya di grup? Anda nggak nyimak lagi. Iya emang harusnya nawa itu sauma. Kalau misalnya kita artikan ya, saya sudah niat puasa besok hari. Besok hari kan di sini merupakan keterangan waktu. Harusnya nawa itu sauma godan. Seperti itu. Nanti coba saya tanyakan lagi ya. Saya takut salah doang kalau niat itu sebenarnya ya dalam Islam itu niat itu sebenarnya cuma sunnah muakkad. Tergantung nanti keinian kita. Jadi kalau niat itu boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Arab, tapi sunnahnya menggunakan bahasa Arab gitu. Sebenarnya seperti itu. Dalam ini juga dalam wudu, sebenarnya dalam wudu itu menurut mazhab Imam Hanafi dan Maliki, wudu itu tidak usah niat. Sebenarnya ya sudah, yang penting dalam hati untuk menyucikan diri ya sudah gitu, jadi tidak perlu diucapkan kalau Imam Hanafi dan Maliki, tapi menurut Imam Syafi'i harus diucapkan gitu ketika wudhu. Nah itu ya, saya belum ini banget soalnya bukan jurusan bahasa itu. Saya sebenarnya ini masuk jurusan hukum, tapi karena salah jurusan maka masuk di Al-Quran gitu. Oke, kemudian di sini atamatan ya, atamatan. Terus kemudian yang sobahan. Apa arti sobahan? Waktu subuh. Sobahan itu pagi hari atau waktu subuh ya, atau ya menjelang pagi ya gitulah. Menjelang ini sobahan. Nah, sobahan itu artinya pagi. Oke, sobahan itu artinya pagi. Terus gimana ininya? Contohnya seperti ini. Yadhabu atulab apa ini gimana bacanya? Yadhabu atulabu ilal madrasati sobahan. Oke. Yadhabu atulabu ilal madrasati sobahan. Kita lihat di sini ya. Atulabu ini jenisnya isim apa? Jumlahnya isim jama. Iya oke, jama apa namanya? Taksir. Isim mufradnya apa? Tolibun gitu ya. Isim mufradnya tolibun. Jadi kalau tolibun itu ada dua jamannya, antara tulabun dan tolibuna ya. Nanti kalau misalnya disebutin tolibuna itu nggak apa-apa, bener juga namanya jama mudzakkar salim kalau tolibuna. Kalau tulabun ini adalah jama taksir. Oke, ya dhahabu atulabu ilal madrasati sobahan. Nah, seperti ini ya. Atulabu ini menjadi apa? Kedudukannya fa'il, maf'ul, khobar atau fa'il. apa? Oke, menjadi fa'ilun. Karena dia jaman taksir. Ingat ya, bab ma'rif yang alamatul i'rab itu karena dia jamak taksir, maka dia tanda rofanya adalah doma. Seperti itu. Toma. Oke, sobahan. Sobahan ini merupakan zorof zaman. Apa tadi i'rabnya? Man. Zorfuz zaman. Zamani mansubun bihi al-fathah. Oke, wa alamatun nasbihi al-fathah. Seperti itu. Al-Fatah. Al-Fathah. Oke, kemudian setelah yang sobahan kita akan melanjut ke selanjutnya adalah
sebentar. Masa Masaan ya, masaan. Masaan itu apa artinya? sore, Ustaz. Sore hari. Nah, kalau ini coba silakan antum baca ya. Saya nggak kasih harokat. Nah, coba silakan dibaca. Yarji'u auladu minal maid maidani Maidani masaan. masaan. Oke, masaan. Apa artinya ini? Yarji'ul auladu minal maidani Anak. masaan. Nah, Anak-anak nah, akan kembali Anak itu telah akan pulang akan kembali ya. dari akan Medan pulang dari nanti sore. Medan. Oke, Maidan. Dari Medan sore hari. Bukan Sore Medan. hari. Bukan Medan ya. Maidan. Bukan Medan. Maidan. Maidan itu apa artinya, Ukti Ratna? Maidan? Lapangan. Lapangan, ya. Ah, iya betul, lapangan, bukan Medan. Saya ikut Mas dulu. Seperti itu ya. Yarji'ul auladu minal maidani masaan. Ini Maidan ini bukan Medan artinya. Tapi lapangan. Ya, silakan ditulis Maidan. Nanti salah artinya Maidan ini Medan. Oke. Kok pas ya? Tempatnya pas. Oke, seperti itu Satu ya. frekuensi. Nah, ini saya kasih harokat. Mainal maidani masaan. Oke, kemudian setelah masaan ada namanya abadan. Apa arti abadan? Selamanya. Lamanya. Selamanya. Apa artinya ini? Atau gimana bacanya? Bukan artinya dulu ya. Bacanya apa? Ahabul Islami abadan. Oke, ahabul Islami Ahabba. abadan. Gimana kalau versi Pak Waskito? Ahabul Islamu. Ahabba Hmm. Islamu Hmm. Habba ya. abadan. Oke, salah semua. Yang benar gimana? Uhibba. Yang benar itu adalah Uhibba. uhibbu. Nah, bukan uhibba. Oh, ya. web. Uhibbu. Nah, ini menjadi apa? Uhibbu al-Islam menjadi apa? Menjadi Oh, maf'ul. Islamu. Islama, bukan Islamu. Islam. Gini Jadi Oh, ya. mudah. bukan idopah lagi. Oh, Jangan idopah majhul. terus. Bukan majhul, tapi ini uhibbu. Apa arti uhibbu? Dicintai. Bukan dicintai. Aku mencintai. Saya mencintai. Saya mencintai. Ini fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Kalau fi'il madi itu belakangnya pasti ada tak seperti ini ya. Kalau domir saya itu ada tu. Ya, ada bacaannya ada tu di situ. Tapi kalau fi'il mudhari ingat ya, untuk cirinya kalau fi'il madi untuk domir saya ya, untuk domir saya itu pasti belakangnya ada tak taknis kemudian domah menjadi tu gitu kalau bacanya ya, tu gitu. Tapi kalau misalnya fi'il mudhari itu pasti kalau domir saya ya, domir ana itu pasti depannya hamzah seperti ini. Oke, hamzah seperti ini. Adribu, ansuru, apalagi akhruju, aftahu itu semuanya pasti menggunakan hamzah. Dan ini kita lihat di sini ada hamzahnya. Apa asal katanya? Ahabba, asal katanya ahabba Ahabba yuhibbu. yuhibbu. Nah, itu tahu ya, ahabba yuhibbu artinya saya cinta. Saya atau cinta, mencintai. Mencintai bukan saya tapi mencintai. Ini katanya mencintai bahasa Arabnya. Ahabba yuhibbu atau uhibbuki abadan gitu. Contohnya kalau misalnya ingin gombal pakai bahasa Arab. Saya mencintai kamu selamanya gitu. Uhibbuki abadan atau uhibbuka abadan. Nah, seperti itu.
Uhibbu, uhibbu. Nah, ahabba yuhibbu. Artinya mencintai. Nah, ahabba yuhibbu. Oke, seperti itu ya. Abadan ini merupakan zorof. Ya, ini zorof zaman. Nah, terus kemudian kita cepat saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada yang namanya amadan. Apa arti amadan? Ramadan yang akan datang. Yang akan datang atau besok-besok ya, atau yang akan datang atau besok-besok gitu. Contohnya adhabu ila baitika amadan. Apa artinya adhabu ila baitika amadan? Ada yang tahu? Saya pergi ke rumahmu besok-besok. Besok-besok. Saya akan pergi ke rumahmu besok-besok. Nah, gitu ya. Adhabu ila baitika. Kenapa besok-besok? Amadan, belum pasti berarti dia tahu mungkin ada waktu tak mau pergi cuman nggak pasti. Nanti aja lah besok-besok gitu. Biasanya ngomong gitu kan. Nah, adhabu ila baitika abadan. Nah, gimana ini? Kita lihat di sini, kenapa kok di sini nggak ditambahkan alif lam? Ada yang tahu nggak kenapa? Al baitika, kenapa nggak pakai alif lam di situ? Kenapa harus baitika? Karena mudhof. Oke. Karena ada mudhof. idofah. Kalau ada idofah nggak boleh alif lam ya, gitu ya. Jangan adhabu ila al baitika, itu salah. Tapi adhabu ila langsung adhabu ila baitika seperti itu. Jadi nggak usah pakai alif lam. Kemudian selanjutnya amadan. Setelah amadan itu ada hinan. Hinan itu artinya apa hinan kemarin? Hah? Ketika itu. Oke, ketika itu. Ketika itu atau suatu saat bisa ya. Ketika itu atau suatu saat. Nah, gitu ya. Ketika itu atau suatu saat. Contohnya apa? Pada zaman dahulu kala. Bukan pada zaman dahulu kala. Suatu ketika. Hinan ya, bukan hian. Maaf, ini salah. Hinan. Nah, gimana ini? Azuruka hinan artinya saya akan mengunjungi kamu suatu saat nanti. Nah, gitu ya. Atau saya akan pulang suatu saat nanti. Apa saya akan pulang bahasa Arabnya apa? Saya akan pulang. Asal katanya roja'a yarji'u, artinya pulang. Kalau saya akan pulang, gimana fi'il mudhari'nya? Arji'u. Oke. Arji'u ila baiti. Oke, ilal baiti hinan. Saya akan pulang ke rumah suatu saat nanti. Atau apalagi saya akan menikahimu atau apa terserah ya, gimana contohnya. Nah, gitu ya. Hinan artinya suatu saat. Nah, hinan artinya suatu saat atau ketika itu bisa. Ya, seperti itu. Silakan kalau misalnya yang kemarin artinya suatu saat bisa di garis miring ya, garis miring suatu saat atau ketika itu gitu. Jadi silakan diartikan seperti itu. Kemudian selanjutnya masih ada nih ya, belum selesai. Ada namanya qobla. Apa itu qobla? Sebelum. Qobla itu artinya sebelum. Qobla. Gimana contohnya? Qobla itu contohnya tasahharo. Tasahharo itu artinya makan sahur ya. As-shaimuna. Ma makna as-shaimuna? Puasa. Orang yang berpuasa. orang yang berpuasa gitu ya. Soim ini adalah ismun fa'il ya. Soimun ini adalah ismun fa'il. Nanti kita bahas di ilmu shorof ya, kapan insyaallah nanti kita bahas namanya ismun fa'il dan ismun maf'ul. Ada namanya ismun fa'il dan ismun maf'ul. Oke, tasahhara as-shaimuna qabla.
Qabla. Qabla fajar. Nah, betul. Qabla tulu'il fajri. Tulu'il fajri. Sebelum terbitnya fajar. Nah, gitu ya. Qabla tulu'il fajri. Nah, ini. Tasahharu as-shaimuna qabla tulu'il fajri. As-shaimuna. Kenapa kok di sini as-shaimuna? Ini kedudukannya apa as-shaimuna? Tasahharu as-shaimuna. Kedudukannya apa? Fa'il. Fa'ilun. Fa'il. Oke, fa'il itu marfu, mansub apa majrur? Marfu. Oke, marfu. Tanda rofanya apa? Doma. Wawu. Domah apa wawu? Wawu. Wawu. Atau enggak nun aja? Wawu. Wawu ya. Wawu. Wawu. Nah, wawu. Oke. Tanda rofanya Wawu. adalah wawu. Kenapa bisa wawu? Ya, salah Karena satu mudzakkar salim. Wow. Karena as-shaimuna merupakan jamak mudzakkar salim. Asal katanya apa? Salim. Asal katanya soimun ya, soimun artinya orang puasa. Nah, soimun, ana soim, saya berpuasa. Saya orang yang puasa. Latagdob atau latagdob wa ana soim gitu. Jangan kamu marah, saya orang puasa. Ada hadisnya atau apa lupa saya, katanya seperti itu hadisnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ba'da. Nah, kita tulis di sini ya, ba'da. Ba'da itu apa artinya? Setelah. Setelah. Oke, ba'da itu setelah. Nah, gimana ininya? Katanya? Coba silakan dibaca terakhir ini. Zaraf zaman. Ada yang bisa membaca? Iksilu. Iksilu. Mhm, Fuka. mhm. Dal aklu. Bakdal akli. Oke, igsilu faka ba'dal akli gini ya. Nah, ini bukan igsilu tapi igsil. Ini fi'il apa namanya? Isim Amar. Amar. Fi'il Amar. amr gitu ya. Igsil itu fi'il amr. Asal katanya dari kata apa? Ghasala. Iksilu. Gosala Yaksilu. 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 Nah, gosala yagsilu ya. Gosala yagsilu kemarin yang masuk kemarin ini bab apa? Gosala yagsilu itu wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala Ghasala bahasanya fa'ala. Yafilu. yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu berarti sama seperti doroba Yadribu. Ribu. Nah, fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya igsil. Nah, igsil ya. Iksil. Igsil seperti itu. Igsil artinya apa igsil? Basuhlah. Atau Basuhlah. cucilah. Basuhlah. Oke, cucilah. Cucilah. Faka apa artinya? Faka ini apa? Mulut. Oke, mulut. Mulut, Ya, mulut. ini apa? Faka itu dari apa? Ini jenisnya apa? Ini isim apa namanya? Asmaul khamsah. Asmaul Khomsah. Kalau di Asmaul Khomsah kan ada fuka ya. Ada abuka, ada Ya. ahuka, ada hamuka, ada fuka, dan ada zumalin. Nah, ini faka. Faka ini berarti menjadi Fa'il. kedudukannya menjadi Maf'ul. fa'il. Oke, menjadi maf'ul. Apa tanda Maf'ul. maf'ul itu mansubun, marfuun atau majrurun? Mansubun. Mansubun. Tanda nasabnya apa? Alif. Fathah apa lagi? Alif Alif. atau fathah? Alif. Alif ya. Alif. Tandanya itu adalah alif. Nah, gitu ya. Nah, kan nanti yang berubah itu bukan fathah tapi harokat di sininya ya. Harokatnya alif wawu atau ya nanti berubahnya gitu ya. Igsil faka berarti dia menjadi maf'ulun bihi ya. Igsil faka berarti menjadi maf'ulun bihi. Ba'da ini apa kedudukannya ba'da? Zorof. Zorof. Zorof apa? Zorof zaman. Zaman. Marfuun, mansubun, majrurun. Mansubun. Mansubun. Oke, tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Terus dia juga menjadi apa? Wahwa Mudof. mudofun. Terus al-akli menjadi Wala mudofun. mudof. Al-akli Mudofun menjadi ilaih. mudofun ilaih. Al-akli artinya makan ya.
Igsil faka Makan. ba'dal akli. Nah, akli ini adalah masdar. Masdar daripada akala Yakulu. akala yakulu. Ini Yakulu. masdarnya akli. Nah, gini ya. Ini masdarnya al aklu. Al aklu itu adalah masdar dari akala yakulu. Nah, seperti itu ya. Makan itu bisa jadi dua ini, bisa jadi dua kata. Ada makan berupa kata kerja dan ada makan berupa isim. Kalau makan berupa kata kerja, akala yakulu. Ya, makannya itu akala. Makan itu apa? Makan itu fiilnya akala yakulu. Sedangkan kalau makan biasa, kalau makan isim namanya aklu. Al aklu. Pakai alif lam ya. Al aklu. Al aklu. Nah, ini menjadi isim. Terus kalau misalnya minum itu bahasa Arabnya. Putus-putus. Oke. Minum itu bahasa Arabnya apa? Syaroba. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu itu minum kata kerja. Kalau isimnya apa? Syarbat. Kalau isimnya minum isim syariba yashrabu syaroban atau syurban. Syarban atau syurban. Nah, ini artinya minum. Jadi masdarnya. Ba'da syurbi. Nah, betul. Ya, setelah minum atau ba'da syurbi ini masdar. Masdar dari kata kerja syariba yashrabu. Artinya minum. Tapi isim, bukan fiil. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi. Saya bangun jam 5 setelah tidur. Nah, setelah tidur di sini, tidurnya itu bukan kata kerja, tapi tidurnya itu adalah isim berupa masdar. Nah, masdarnya apa dong tidur? Kan tidur kalau fiilnya apa tidur? Nama. Ya, namu. Terus kalau tidur isim? Namu. Kalau tidurnya isim? Naum. Oke, naumun gitu kan. Oke, Alan Utiratna, mohon maaf ini pesannya ya, belum dibaca. Oke, bisa masuk lagi ya sekarang ya, Utiratna. Iya. Oke, bisa ya. Oke, semangat. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk fiil, kalau untuk zorof zaman itu sudah selesai. Wa ma asbah zalika, adapun wa ma asbah zalika itu berarti nanti ketika antum menemukan suatu kata yang menunjukkan kepada keterangan waktu, berarti termasuk ke dalam zorof zaman, seperti itu. Oke, ini sudah selesai tentang zorof zaman. Ada pertanyaan? Untuk yang tadi yang nawa itu gimana? Nawa itu saumagodin ya. Nanti coba saya cari tahu nawa itu saumagodin. Kok kenapa nggak saumagodan gitu? Oke. Iya, karena emang kemarin yang tadi Ana bilang itu, Ustaz. Iya, betul. Itu juga dibahas di grup itu. Cuman penjelasannya kemarin nggak Ana baca gitu. Lupa. Oke, memang seharusnya gitu. Seharusnya kalau asumsi saya, opini saya itu sudah namanya al-akhto asyaiyah. Nah, al-akhto asyaiyah itu artinya kesalahan yang sudah merajalela. Kesalahan yang sudah mendarah daging. Nah, gitu ya. Itu kalau opsi saya sih sebenarnya. Nawa itu somagodin. Sama seperti ini. Sama seperti yang kalau Idul Fitri itu kita gimana namanya? Minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin. Lahir itu apa sih artinya? Lahir itu kan dikeluarkannya seorang bayi dari ibunya gitu kan. Itu lahir. Sebenarnya lahir itu bukan lahir batin yang dimaksud, tapi lahir di sini merupakan zohir. Harusnya gitu. Zohir dan batin. Batin itu apa artinya? Batin itu artinya yang tersembunyi. Zohir itu artinya yang jelas. Mohon maaf lahir dan batin. Benar dong kalau misalnya kita ganti mohon maaf zohir dan batin. Mohon maaf atas kesalahan saya yang diketahui dan tidak diketahui. Maksudnya kan gitu. Tapi dalam Indonesia itu kenapa kok lahir zohir ini diganti dengan lahir gitu? Kan nggak ada alakohnya, nggak ada hubungannya. Gitu ya, antara lahir dengan batin gitu. Apa hubungannya di situ? Nggak ada. Harusnya kan zohir batin. Sama mungkin seperti yang nawa itu saumagodin ini gitu. Kalau misal kita tarik benang merahnya. Oke. Kemudian setelah zorof zaman ini kita akan membahas zorof makan ya. Zorof makan itu insya Allah lebih sedikit. Oke, selanjutnya ada pertanyaan di sini sebelumnya? Cukup, Ustaz. Oke, cukup ya, kita hapus. Saya izin hapus.
Intinya semua dinasobkan Ustaz ya. Betul, intinya semuanya dinasobkan. Kalau ingin membuat keterangan tempat atau keterangan waktu itu harus dinasobkan. Jangan sampai dipatahkan ya, apalagi dirofaakan. Nah, kalau misalnya ingin membuat keterangan waktu harus nasab. Gitu, seperti itu. Kalau ingin membuat zorof. Kemudian untuk selanjutnya adalah zorof makan. Tadi zorof zaman, sekarang zorof makan. Silakan kalau ditulis dibuka di lembaran baru. Zorof makan. Keterangan tempat. Nah, keterangan tempat ini ada beberapa. Di sini ada namanya itu ada namanya waroa. Apa arti waroa? Belakang. Waroa artinya di belakang. Belakang. Holfa artinya apa? Di Holfa belakang. artinya, holfa artinya di belakang. Oh, dia. Holfa artinya di belakang juga. Di belakang ya. Terus kemudian ada namanya kudama. Apa arti kudama? Di depan. Kudama artinya Depan. di hadapan. Kudama. Di depan atau di hadapan. Terus kemudian fauko apa artinya? Di atas. Di atas. Fauko artinya di atas. Fauko. Fauko artinya di atas. Terus kemudian kalau tahta artinya? Di bawah. Tahta Bawah. artinya di bawah. Terus kalau ingda? Ingda artinya apa? Di sisi. Di sisi. Di sisi. Ingda di sisi ya. Ingda artinya di sisi. Terus kemudian kalau ma'a? Bersama. Sama. Ma'a bersama. Kalau tilqa'a? Berdoa bersama. Tilqa'a Bertemu. artinya apa? Bertemu. Bertemu. Bersama. Bertemu. Oke, bertemu atau di sini dikatakan di depan ya, bisa di depan. Tilqa'a. Di depan. Terus kemudian di depan itu ada banyak ya, amama, izaa, hidaa, amama. Amama juga zorof ya, zorof zaman, zorof makan. Amama. Terus ini ada lagi namanya Banyak hidaa. banget kosakatanya. Iya, ini banyak banget kosakatanya nih. Sayang banget kalau nggak hafal. Silakan dibaca-baca terus ya. Banyak banget. Izaa. Izaa itu artinya di belakang. Maaf, bukan di belakang tapi di depan. Izaa. Nah, ini yang 4 ini saya khususkan ya. Ini artinya di depan semua. Tilqa'a, amama, hidaa, izaa. Ini artinya di depan semua. Terus ada lagi namanya sama. Sama itu artinya di sana. Terus kalau huna artinya Di sana. di sini. Huna di sini. Huna artinya di sini. Oke, begitu ya. Ada di sini waro'a, khalfa, artinya di belakang. Artinya di belakang. Terus apa perbedaan dari waro'a dan khalfa? Nah, perbedaannya adalah kalau untuk waro'a ini dia lebih condong kepada posisi atau tempat. Contohnya saya di mobil duduk di belakang. Gitu ya. Saya di mobil duduk di belakang, posisi belakang maksudnya. Nah, ini memakai kata waro'a. Terus kemudian kalau khalfa ini asal katanya atau kalau misal kita artikan secara bahasa, dia itu adalah lawan dari kata mendahului. Ya, apa maksudnya mendahului di sini? Contohnya saya sedang lari bersama teman saya si Ali. Nah, si Ali ini mendahului saya, otomatis si Ali saya ini ada di belakang Ali gitu. Jadi kalau khalfa ini ketika kita akan membicarakan orang ya, ketika orang itu ada di belakang seseorang, ada di belakang seseorang atau benda, nah itu dinamakan atau kita gunakan khalfa. Jadi kalau khalfa itu syaratnya adalah ketika orang itu berada di posisi belakang tapi di depannya itu ada orang lagi. Gitu ya. Paham nggak maksud saya? Atau saya ilustrasikan? Dekat gitu Ustaz ya. Jadi gini contohnya. Misal Membelakangi. misal ini si Umar ya, si Umar, terus ini si Ali. Nah, kalau misalnya si Umar ini adalah orang ke-1, maaf ya, si Ali itu orang ke-1, si Umar ini orang kedua. Oke, si Ali ini orang kedua. Nah, si Umar ini ada di depan si Ali ya. Si Umar ini ada depan si Ali dan si Ali itu ada di belakang si Umar. Maka si Umar ini diinikan sebagai khalfa ya. Umaru khalfa Aliin. Nah, gitu jadinya ya. Umar di belakangnya Ali gitu. Jadi si Umar ini ada di belakangnya si Ali.
gitu ya. Oke, paham sampai sini ya. Kalau misalnya itu penggunaan kholfa. Kalau waro'a itu lebih umum sih sebenarnya, lebih umum ya, lebih umum. Jadi kalau misalnya antum ragu-ragu untuk menggunakan kholfa atau waro'a, pakai aja waro'a, gitu ya, pakai aja waro'a. Waro'a. Terus kemudian kalau kudam itu artinya di hadapan ya, di hadapan. Saya duduk di hadapan televisi. Coba silakan yang bisa terjemahkan. Saya duduk di depan televisi. Saya sedang duduk di depan televisi. Atau saya sedang duduk di hadapan televisi. Di hadapan ya. Gimana ininya? Kalau saya telah duduk, saya sedang duduk, apa bahasa Arabnya? Saya sedang duduk. Ajalastu. Ajlisu. Ajlisu. Oke, ajlisu. Di hadapan apa tadi di hadapan ini? Kudam. Nah, kudam. Kudam. Ya. Kudam. Jadi gimana? Saya duduk di hadapan televisi. Apa televisi bahasa Arabnya? Utiratna bahasa Arabnya. Talafis. Talafis. Tilfas. Tilfazun. Tilfazun. Fazun. Nah, tilfazun itu artinya televisi. Tadi berarti kita gabungkan menjadi apa? Ajlisu kuddama Tilfazun. tilfazi. Nah, gitu ya, tilfazi. Kalau ini berarti menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Seperti itu. Ajlisu kuddama kudamat tilfazi. Nah, seperti ini ya. Kudamat tilfazi. Tilfazi. Nah, seperti ini. Ajlisu kudamat tilfazi. Saya sedang duduk di hadapan televisi. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi nanti harus bisa meninikan ya. Oke, memberikan suatu arti terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kita kan sudah belajar banyak ya tentang fiil dan tentang isim-isim seperti itu. Oke, untuk tugasnya yang kemarin ini sudah dikumpulkan alhamdulillah Utiratna sama Pak Waskito. Nanti saya koreksi ya tugasnya. Untuk tugas selanjutnya saya ingin antum untuk membuat contoh 3 saja dari kata kerja ini. Maaf, bukan dari kata kerja, dari zorof ini ya, zorof makan atau zorof zaman. Nanti kata ininya silahkan bebas ingin membuat apa saja. Contohnya saya duduk di hadapan televisi, atau saya sedang terbang di atas bumi, contohnya gitu kan. Saya sedang terbang di atas bumi, atau saya sedang tikus itu sedang bersembunyi di bawah meja, atau saya bahagia di sisimu. Ini kan di sisi ya, di sisi artinya sisi. Atau apalagi tilkoa, atau saya sedang berdiri di depan kelas gitu. Saya sedang berdiri berarti akumu tilkoa fasli gitu jadinya ya. Jadi seperti itu 3 saja. Nah, silakan dikumpulkan di grup. Untuk tugasnya boleh besok, boleh lusa ya. Terakhir lusa lah. 3 saja insya Allah mudah. Oke, ada pertanyaan di sini? Zorof sudah selesai? Maksudnya 3 contoh gitu, Iya, Ustaz. 3 contoh tapi mengandung zorof zaman atau zorof makan. Ya, jadi terserah mau zorof zaman semua atau zorof makan semua atau dicampur juga nggak apa-apa. Yang penting nanti antum silahkan tuliskan. Misal ingin kata seperti ini, saya tidur di bawah kursi, atau seperti itu ya. Saya tidur itu bahasa Arabnya apa ya? Cari di kamus yang kemarin Pak Waskito kirim di grup itu tuh. Nah, silahkan di download ya, itu enak banget tuh. Nah, tidur itu gimana bahasa Arabnya? Oh, tidur itu nama ya namu. Nah, berarti kalau sedang gimana dong? Kalau sedang berarti pakai fiil mudhari, domirnya domir ana. Nah, gimana tuh caranya? Kalau tidak tahu silahkan ditanyakan ya. Ustaz ana bingung nih. Kalau tidur itu kan ya nama ya namu. Kalau fiil mudharinya domir ana gimana? Nah, nanti silahkan ditanyakan kalau tidak tahu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini ya. Afan, tadi yang tilkoa amama Hida'a dan izaa artinya di depan. di depan semua ya, Di Ustaz? depan semua. Ini saya pisahkan. Ini artinya di depan semua. Kalau sama dan hunaka itu artinya, sama ini artinya di sana. Kalau huna artinya di sini. Nah, gitu ya. Oke. Silakan di screenshot atau di nanti kalau
Rekamannya nanti saya kirimkan ya, tapi agak lama. Soalnya uploadnya juga agak lama gitu. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Besok kita akan bahas soal. Besok kita masuk jam 8 lagi ya. Besok kita masuk jam 8 untuk pembahasan soal yang kemarin. Soalnya Tiratna nih kayak penasaran banget gitu. Kayaknya Pak Waskito sama Mas Dwi juga penasaran banget nih, apa yang salah gitu ya. Pak Waskito alhamdulillah kemarin dapat nilai paling besar ya, 88. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Waskito. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Mas Dwi, gimana Mas Dwi nih? Aduh. Oke, alhamdulillah kalau Mas Dwi ini lumayan juga ya. Beliau ini mendapatkan nilai, sebentar saya cek dulu, saya agak lupa. Nggak usah disebutin Oh, Ustaz. nggak usah disebutin, oke. Oke, tidak disebutkan. Jadi oke. Besok ya, kita besok pembahasan soalnya. Jadi kalau misal sekarang takutnya kelamaan gitu. Kalau misal sekarang udah malam Ya, juga. ya, Jadi ya. besok saya mohon untuk datang jangan terlambat jam 8, atau nanti saya kabari lagi bisa jadi jam setengah 8 kita langsung mulai. Oke? Oke, cukup Ya, sekian untuk tahu, bahas Ustaz. hari ini. Kita cukupkan dengan doa setelah belajar. Allahumma qad istauda'naka ma alam tanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi tusinanhu ya rabbal asama nata'alamna yang fa'alana. Syukran ala husni ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.